Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desidarta. Sudah lama tidak membuat video karena dari anggota keluarga kami ada yang terkena Omikron, tapi ya dengan gejala sangat-sangat ringan. Sudah sembuh semuanya sudah negatif. Kemarin kami sempat sibuk memisahkan yang tidak terkena dan terkena, bukan cuma dari keluarga, tapi juga ada keluarga besar juga ya. Semoga teman-teman juga yang menonton dalam keadaan sehat semua. Jadi memang Omikron ini gejalanya sangat ringan, tapi nggak bisa dijadiin patokan bahwa kita cuek-cuek aja ya. Karena temanku punya orang tua ada yang terkena dan kondisi sangat menurun drastis teman-teman. Jadi hati-hati ya, terutama untuk yang sudah berusia dan mempunyai yang namanya komorbid. Anyway, sekarang semua sudah sehat semua, sudah bugar lah teman-teman, nggak ada masalah sama sekali. Jadi saya juga udah mulai bisa lanjut bikin video lagi. Teman-teman, hari ini bahasannya ringan aja. Saya pengen bahas obrolan kopi ya, obrolan di kedai kopi. Teman-teman gini, ada beberapa merek mengenai jam tangan. Jika kita selalu ya, maksudnya bahasannya tuh jam tangan ya invest dan untuk digunakan gitu ya. Saya hanya pengen minta pendapat teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman yang kepingin punya luxury watch ya, tipe luxury itu mungkin bayangan saya udah di atas 50 juta lah, itu udah termasuk luxury watch ya, karena udah barang luxury lah menurut saya. Kalau masih seputaran belasan juta kan masih sekelas Seiko lah, kayak gini gitu ya, masih nggak mengkilap, nggak yang luar biasa keren gitu. Tapi kalau udah di atas 50 juta ya termasuk, kalau di toko-toko di Indonesia merek-merek Breitling, merek-merek seperti Panerai gitu. Juga ada merek seperti Tudor ya, yang harganya di atas itu udah merupakan luxury watch ya. Nah, menurut teman-teman, kalau kita lagi ngumpul banyakan nih, di tempat kopi bisa, tempat makan bisa, tempat acara bisa. Terus ada yang pakai beberapa jam tangan, misalnya contoh ya teman-teman, ini let's say di undangan lah. Ada yang pakai, kita dari yang paling tinggi deh, Patek Philippe. Terserah ya teman-teman, Patek Philippe-nya bisa Nautilus, bisa Aquanaut. Nah, berikutnya ada orang-orang, sekelompok orang-orang yang memakai Audemars Piguet. Audemars Piguet ya teman-teman. Yang paling terkenal adalah Royal Oak atau mungkin Royal Oak Offshore ya. Nanti saya kasih lihat ya contoh-contohnya di sini. Nah, berikutnya juga ada kelompok orang yang memakai Rolex, mau itu Datejust, mau itu Submariner, ataupun GMT Master, Yak Master 40 lah ya, yang cocok gitu, 40 mm. Atau mungkin Sky Dweller teman-teman, atau Daytona ya, mau yang steel, mau yang gold, mau yang platinum. Nah, lalu ada kelompok orang-orang yang memakai jam Omega. Bisa Omega Seamaster, bisa Omega Snoopy mungkin, atau mungkin Omega Speedmaster teman-teman, yang Snoopy juga Speedmaster ya. Ya Speedmaster lah gitu. Yang selain Snoopy gitu. Nah, ada juga mungkin kelompok orang-orang yang memakai jam tangan Grand Seiko. Nah, pertanyaan saya teman-teman, dari kelompok mereka ini ya, saya juga ngerti jelas yang memakai golongan Patek Philippe, Audemars Piguet gitu ya. Ini merupakan jam tangan premium yang di atas standar lah, bisa dibilang. Tapi gini teman-teman, ketika undangan ini atau satu acara ini atau satu kumpulan ini adalah acara pebisnis atau para investors, yang mereka sendiri secara
bisnis, secara usaha, secara keuangan mereka tuh sudah orang-orang mapan. Jadi kelompok orang-orang mapan. Ketika mereka masing-masing memakai jam tangan luxury itu, menurut saya loh teman-teman, menurut pandangan saya, tapi kalau menurut teman-teman saya nggak tahu. Mendadak menjadi satu rata, mereka adalah golongan pengusaha sukses yang memakai jam tangan luxury. Even sekalipun itu Patek Philippe dibandingkan dengan Grand Seiko, teman-teman. Karena Grand Seiko itu mempunyai menurut saya harga yang masih sangat-sangat reasonable untuk digolongkan menjadi jam tangan luxury, teman-teman. Untuk dipakai loh ya. Ingat, untuk dipakai. Apalagi ketika acaranya itu formal dan Grand Seiko-nya itu memakai Grand Seiko yang formal juga. Strap kulit yang lebih elegan gitu, lebih classy gitu ya, lebih klasik juga sih. Nggak tahu kenapa saya merasa bahwa golongan tipe Grand Seiko itu walaupun harganya cuma di bawah 100 juta ya, puluhan juta, dibandingkan dengan sekalipun Patek Philippe yang miliaran rupiah gitu, atau dibandingkan dengan Rolex, itu menurut saya tidak kalah prestige dan tidak kalah gengsi. Menurut saya. Even Omega juga, teman-teman. Jadi, sekali lagi ini di pertemuan semuanya para pebisnis sukses, semuanya para investor sukses, mereka masing-masing pakai itu. Jadi menurut saya ya teman-teman, bayangan saya kalau seandainya kita sebagai satu orang yang sama-sama pengusaha, sama-sama investor gitu, dari segi finansial juga sudah cukup mapan ya, bahkan mapan gitu, nggak peduli harga jam tangannya berapa, nggak peduli model jam tangannya apa, kalau untuk dipakai untuk have fun, untuk enjoy, untuk gimana ya, memang ya kan mungkin kalau orang sukses pengen merayakan suksesnya ya, kalau pada saat dia keluar gitu ya, pengen kelihatan keren lah gitu, gaya gitu ya. Menurut saya jenis jam, merek jam, terus harga tidak menentukan bahwa dia itu turun kelas, teman-teman. Sampai sini nangkapnya. Kita ngomongin ini bicara semuanya adalah golongan luxury watch, teman-teman. Ya saya ngerti lah kalau misalnya yang satu pakai apa ya, mungkin Seiko Quartz lah atau Casio gitu ya, yang ibaratnya let's say Edifice gitu. Memang itu jomplang lah, saya ngerti lah maksudnya di pertemuan. Jadi kan beda kelas, saya ngerti lah itu. Tapi kalau seandainya sudah termasuk sama-sama luxury watch, teman-teman, ya memang mungkin untuk beberapa kalangan orang akan melihat dari penampilan ya. Tapi kalau buat saya pribadi, yang saya sendiri juga tahu gitu, jam tangan Grand Seiko pun mulai mempunyai nilai yang sangat, bukan nilai dari harga ya, tapi nilai pembuatan kualitinya yang sangat-sangat tinggi dan bagus gitu. Menurut saya orang itu tidak kalah kelas loh. Jadi bagi teman-teman yang mungkin Anda adalah pengusaha, menurut saya, atau mungkin anak muda ya, yang mungkin Anda ingin memiliki luxury watch, menurut saya nggak perlu sampai harus wajib memiliki Rolex, memiliki Audemars Piguet, memiliki Patek gitu. Tapi di merek-merek sekelas seperti Grand Seiko, Omega, apalagi sih sebenarnya ya brand-brand yang mungkin teman-teman suka lah gitu. Betul, tanpa memperhatikan nilai investasi, itu untuk dipakai itu punya nilai plus yang sangat menurut saya keren. Nah sekarang, tadi kan untuk dipakai ya, sekarang untuk nilai investasi. Betul, ya ini. Untuk sampai saat ini nggak bisa bohong lah, betul. Kelompok Rolex, kelompok Audemars Piguet, sama kelompok Patek Philippe itu termasuk jam tangan yang bisa dibilang jam tangan investasi. Yang di kemudian hari kenaikannya itu bisa terus naik ya teman-teman. Walaupun ada fluktuasi pasti ya. Kayak kemarin perang ini, sekarang harga jam tangan mulai terkoreksi loh teman-teman. Karena orang-orang merasa shock ya dengan adanya gejala-gejala perang ini teman-teman. Jadi mulai terkoreksi sedikit sih. Tapi nggak banyak, betul. Jadi kalau teman-teman yang misalnya udah punya budget, Anda mau mulai pull the trigger untuk
jam yang di golongan investasi ini, silakan teman-teman. Nah, jadi kalau untuk diinvestasikan, betul, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Vacheron baru masuk ya, mungkin di kemudian hari. Dari dulu saya pernah bikin beberapa video tentang Alanga Ensuna. Itu adalah salah satu merek yang menurut saya keren banget. Quality build-nya nggak kalah dari Patek Philippe, bahkan bisa jadi lebih presisi secara build quality-nya lebih keren. Detailnya tuh sadis teman-teman, terutama di bagian belakangnya ya, mesin di Alanga Ensuna itu. Tapi harganya juga gila. Bisa jadi nanti Alanga Ensuna ini menjadi merek yang ya bisa dijadikan investasi juga gitu. Nah, tapi tetap ya, maksudnya Rolex, Audemars Piguet, dan Patek Philippe ini menjadi 3 merek yang unggulan gitu. Orang udah sangat mengenal dan bisa dibilang cukup aman lah menginvestasikan uang Anda ke jam tangan ini. Nah, teman-teman gini, kalau kita masuk ke secara rata-rata ya, misalnya jam Omega, jam Grand Seiko, hari ini loh, belum terlalu bisa dijadikan untuk investasi. Tapi kalau secara dipakai udah merupakan keren dan gaya lah gitu. Nambahlah kegantengan kalau di game plus 10 gitu ya, plus 5 gitu. Nambah lah gitu. Tapi kalau seandainya untuk dijadikan investasi memang hari ini belum. Walaupun beberapa merek Omega saya juga sempat beberapa kali bahas ya tentang yang Omega. Salah satunya adalah Omega Snoopy ya, itu termasuk Omega yang bisa mempunyai nilai investasi yang jangka panjangnya bisa bagus gitu. Terutama Snoopy yang generasi kedua, yang hitam penan putih ya, itu sudah terbukti bahwa jam itu bisa naik 3-4 kali lipat gitu, untuk bahkan bisa lebih gitu untuk harga sekarang, karena dia juga dibuat dengan edisi edisi terbatas teman-teman, dan sudah tidak diproduksi lagi. Terus kalau salah satu jam yang spesial dari Omega ya selalu yang saya suka adalah yang kaliber 321 ya, yang unik gitu. Teman-teman, jadi bedakan teman-teman, balik lagi, kalau Anda misalnya benar-benar untuk enjoy dipakai, menurut saya gitu ya, makin orang nggak tahu itu jenis apa, tapi dia tahu bahwa itu luxury watch, itu adalah jam tangan yang keren gitu. Ini bagi saya sih, tapi mungkin kalau selalu ada dua sisi ya. Kalau bagi saya cenderung lebih ke untuk dipakai itu watch yang under the radar. Maksudnya biarinlah orang-orang awam tuh nggak tahu ini jam apa, tapi hanya watch antusias yang tahu bahwa ini jam yang bagus gitu. Bukan dari segi investasi loh ya, segi dipakai ini. Kalau dari segi investasi ya milih 3 merek itu, Rolex, Audemars Piguet, dan Patek Philippe ya. Itu jenisnya. Jadi bagusnya beli yang mana dong? Ya mungkin udah lama ya video-video di awal-awal. Saya pernah bahas ya, mungkin baiknya sih 50-75%. 75% lah. Jadi 3/4 portfolio jam tangan Anda, portfolio gayanya kayak investasi saham aja ya, atau kripto. Lebih baik yang lebih aman sih, maksudnya ya tetaplah Rolex, Audemars Piguet, Patek itu ya adalah gitu. Cuman sisanya Anda have fun lah teman-teman, maksudnya spread lah ke Grand Seiko, ke Omega boleh lah teman-teman. Mungkin Anda yang suka Panerai atau Breitling itu juga jam tangan bagus ya. Gak perlulah kita mikir jadi investasi, jadi apa teman-teman. Selama Anda sudah memanage keuangan Anda dengan baik, diversifikasi keuangan Anda, nggak semuanya di jam tangan, nggak semuanya di properti, nggak semuanya di bisnis, atau nggak semuanya, Anda bisa spread dengan baik. Jadi mana yang aman, mana yang sudah bagus gitu ya. Ya udah teman-teman, go on with your purchase in this luxury watch journey. Itu aja teman-teman yang saya bahas, tapi sekarang ada bonus video, sedikit topik mengenai Rolex Authorized Dealer. Teman-teman coba perhatikan, ini Rolex Authorized Dealer luar biasa teman-teman. Saya pernah bahas tentang yang nggak ada barang sama sekali di Rolex Authorized Dealer. Sekarang sistemnya malah even jam tangan Datejust perempuan pun bisa dijadiin bundling teman-teman. Itu sih ya saya nggak bisa ngomong lah teman-teman. Jadi even jam seperti itu harus dijadiin bundling, dan Anda perlu memberikan interest Anda kepada mereka. Anda interestnya apa nanti akan dikasih tahu gitu, ada atau enggaknya.
Ini yang terjadi sekarang dengan dunia jam tangan di Indonesia ya teman-teman. Saya di luar negeri saya nggak tahu sih apakah masih ada display nggak ya. Kalau di sini sih udah hampir nggak ada display sih. Semua benar-benar by WA atau by call atau by janjian atau by kenal gitu ya. Ini bisa dapat jam tangan apa gitu Anda. Misalnya saya request nih jam tangan ini, ada nanti Anda akan dikasih tahu gitu sama mereka. Luar biasa teman-teman. Ya nggak tahu sampai kapan, kayaknya sih selama demand masih tinggi ya. Ini akan terus berjalan sih teman-teman. Ya itu mungkin yang terjadi ya di dunia sekarang ya teman-teman. Sementara itu aja dulu yang saya sharingkan untuk Anda semua. Semoga bisa membawa manfaat. Udah lama nih nggak buatin video. Sampai ketemu di video berikutnya. See you guys, sehat selalu dan God bless always.